Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin asyrafil anbiya'i nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan wa ala man ittaba'al huda. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, uhayyukum bi tahiyyatil islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanakallahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman ya 'alimal ghaibi wasyahada ya rahman ya rahim ya mujibas sa'ilin wa rabbi shrah li sadri wa yassir li 'amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini saya statusnya badal. Saya biasanya ngisi subuh Ahad pekan pertama. Tema yang akan dibahas adalah deislamisasi, yaitu suatu proses Islam dipinggirkan atau sebuah upaya menghapus Islam dari tengah-tengah masyarakat. Ini penting karena ini sedang berlangsung dan akan terus berlangsung. Dan memang dari dulu berlangsung. Dia berlangsung itu semenjak dakwah Islam ini dikumandangkan, terutama sejak Nabi Muhammad SAW menyampaikan ajaran Islam ke masyarakat Quraisy. Di dalam surat Al-Qalam Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waddu law tudhinu fayudhinu." Mereka ingin kamu bersikap lunak. Bersikap lunak di sini artinya dalam menyampaikan ajaran Islam itu jangan menyampaikannya secara terang-terangan dan sehingga dapat menyebabkan ajaran-ajaran selain Islam itu terlihat kelemahan, kekurangan, bahkan keburukan. Kurang lebih seperti itu. Artinya ini permintaan kompromi. Di dalam ayat lain, surat An-Nisa ayat 89, situ Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununna sawa'an." Mereka di sini, mereka ini adalah orang kafir, orang munafik, musuh Islam. Itu menginginkan agar kamu juga menjadi kafir, kama takfurun, sebagaimana mereka telah mengkufuri dakwah Islam. Fatakunu sawa'a, maka kalian menjadi sama. Ini pekerjaan orang munafik. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, riwayat Imam Ahmad, sanadnya jayyid, Al-Abi Umamah Al-Bahili an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, "La yunqabanna 'al Islam urwatan," akan terlepas ikatan-ikatan Islam itu satu demi satu, satu ikatan demi satu ikatan. Fakullama intaqadat urwatun
Tashabbatan nasu billati tadiha. Setiap kali satu ikatan terburai, orang-orang bergantung pada ikatan selanjutnya. Wa awwaluha naqdhan, dan yang pertama sekali terburai al-hukmu wa akhiruhunna as-shalah, dan yang terakhir itu adalah salat. Ayat tadi warning. Kedua ayat tadi itu warning, hadis ini juga warning. Tapi oleh musuh-musuh Islam itu dipahami sebagai ini celah. Ini celahnya. Artinya ada celah melemahkan umat Islam, ada celah malah mengkafirkan umat Islam. Mengkafirkan itu bukan mengatakan kafir, tapi menjadikannya kafir. Ini celah. Maka diupayakan itu diupayakan. Nah, itulah yang kami sebut sebagai de-islamisasi. Dan de-islamisasi itu kalau kita mengacu kepada hadis tadi itu, dia tidak serta-merta sekaligus. Dia bertahap, berproses satu demi satu, satu ikatan demi satu ikatan, satu ajaran demi satu ajaran Islam itu mulai dilepas. Dalam hadis tadi dikatakan pertama sekali hukum. Bisa juga kita sebut syariat. Tapi sebenarnya ada lagi yang lebih dulu. Yang pertama kali dilepas itu ruhul jihad, mahkota umat Islam. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi itu dikatakan, Rasulullah mengatakan jihad itu firwatus sanami. Kalau sholat itu adalah tiang agamanya, mahkota agama ini adalah jihad. Jadi ada dijihadisasi. Jihad itu dikasih stigma teroris. Ya alhamdulillah sekarang Majelis Ulama pada Ijtima Ulama ke-7 kemarin itu secara tegas mengatakan agar jangan lagi memberikan stigma teroris dan agar jangan memberikan konotasi negatif pada kata jihad. Begitu juga kata khilafah. Itu ada di fatwa ulama yang dikeluarkan dari hasil Ijtima Ulama ke-7 tahun berapa itu? Tahun 2022 kalau nggak salah, bulan November. Kebetulan kami ikut jadi salah seorang peserta Ijtima Majelis Ulama. Itu menjadi fatwa. Jadi nggak boleh memberi label negatif pada kata jihad. Tapi memang nggak boleh juga menggunakan kata jihad itu secara salah. Ya, gunakan kata jihad itu pada tempat. Dan jihad itu memang bermakna perang atau memerangi. Sama ada dia memerangi manusia atau memerangi hawa nafsu. Sama aja dia memerangi memang kita. Cuman kalau memerangi hawa nafsu, memerangi dorongan untuk berbuat buruk dari diri sendiri, itu di dalam Al-Quran disebut sebagai, di dalam ajaran Islam disebut sebagai mujahadah. Tapi kalau jihad dalam arti perang melawan musuh-musuh agama, itu jihad. Jihad itu keluar. Sama seperti hisab itu kita mengaudit orang lain. Kalau muhasabah mengaudit diri sendiri. Jihad memerangi pihak lain yang memusuhi kita, musuh umat Islam. Mujahadah memerangi hawa nafsu. Nah, jadi ada upaya dijihadisasi. Nanti baru disyariatisasi. Mulai syariat itu dijadikan dengan buatan manusia. Kemudian nanti setelah di syariatisasi itu dilakukan deislamisasi berikutnya itu adalah desolatisasi. Upaya untuk meniadakan aktivitas sholat di tengah-tengah umat Islam. Gak harus sholat, yang penting eling ini. Nah, itu disolatisasi. Kalau sholat, eling ini pentingnya Allah.
Karena sholat itu untuk ingat Allah. Aqimus sholat dari dzikri. Kalau udah ingat, ngapain sholat? Nah itu disolatisasi, bagian dari diislamisasi. Upaya untuk mengangkat atau mencerabut ajaran Islam dari tengah-tengah umat Islam atau masyarakat Muslim. Dan nanti selanjutnya adalah ditauhidisasi. Ditauhidisasi ini adalah sinkretisme. Jadi ajaran Islam itu udah bukan lagi ajaran tauhid, sudah bercampur dengan syirik, mulai dengan tahayul dan khurafat. Ini berlangsung terus dan beragam bentuknya, beragam strateginya juga beragam. Jadi bisa kita tarik sampai sejak zaman dakwah Rasulullah SAW, tapi itu kejauhan juga. Kita bisa lihat dimulai dari zaman Perang Salib. Perang Salib itu berupaya untuk mendeislamisasi Al-Quds. Dan dalam Perang Salib itu agak unik itu. Orang-orang Yahudi dengan orang-orang Islam itu bersekutu melawan orang-orang Nasrani. Nah setelah gagal dalam Perang Salib, mulai dilakukan yang namanya kolonialisme. Kolonialisme itu sebenarnya diislamisasi. Konten dari kolonialisme atau agenda dari kolonialisme itu adalah diislamisasi. Dulu di Indonesia, khususnya di tanah Jawa, Islam itu tuntas. Sebelum Islam kan ada agama Hindu dan Buddha. Tapi agama Islam masuk dan menuntaskan hampir seluruh wilayah Jawa, bahkan sampai nanti ke Nusantara itu Islam. Indikatornya apa? Kita kan nggak bisa ngomong begitu saja, nggak ada bukti objektif, nggak ada bukti real. Artinya nggak boleh subjektif, nggak harus objektif. Buktinya itu Candi Borobudur itu pun terabaikan, maka dia terbenam. Itu tandanya masyarakat Jawa itu udah 100% Islam. Nah, tidak cukup lagi yang beragama selain Islam itu untuk menghidupkan situs-ritusnya. Dia tidak cukup lagi punya kapasitas untuk menghidupkan situs-ritusnya. Salah satu situs-ritusnya itu adalah beberapa candi. Makanya semua candi itu ditemukan kembali. Itu indikator bahwasanya Jawa itu sudah Islam secara tuntas, termasuk Sunda, Pulau Jawa lah, bukan suku, pulau. Begitu juga pulau-pulau lain, kecuali beberapa seperti Bali. Dan nanti ada upaya kolonialisme itu untuk menghidupkan kembali. Maka dia gali situs-situs itu dan mengatakan inilah aslinya orang Indonesia. Nah padahal itu kan yang disebut narasi ya, narasi kolonial. Narasi kolonial mengatakan aslinya Indonesia itu Hindu. Padahal Hindu juga itu datang dari India. Dan di India Hindu itu juga bukan asli. Dia datang dari bangsa Arya yang bangsa Arya itu dari Babilonia, dari Austria termasuk. Nah sebenarnya yang disebut itu kemudian agama bumi disebut kebatinan. Agama bumi kemudian berkembang menjadi kebatinan. Nah itu ada penelitinya yang namanya Dr. Dian Yasmina Fajri dari UI. Itu menjelaskan bagaimana itu dihidupkan kembali dan itu sebenarnya bukan ajaran asli Indonesia juga. Nah, itu ditampilkan sebagai ajaran asli seolah-olah Islam itu impor, tidak origin. Padahal Islam itu agama original manusia. Sejak Nabi ada bual dari sama kumul muslimun min qablu wa fi. Tapi kolonialisme mencoba membangun narasi yang berbeda. Narasi itu apa? Dia bikin cerita dia, kemudian diterima oleh orang lain. Itu disebut story of I, kemudian
kemudian berkembang menjadi story of us. Saya bikin ceritanya, kan cerita saya. Ini saya menarasikan sesuatu. Nah, kemudian diterima oleh bapak-bapak dan disampaikan lagi. Nah, itu menjadi cerita kita. Itu yang dimaksud narasi. Sering kan dengar kata narasi ya. Narasi itu maksudnya adalah mengembangkan story of I. Suatu upaya narasi itu yang dibacakan. Narasi itu yang dibacakan atau membacakan juga bisa. Membacakan sesuatu yang dibacakan berupa kisah, cerita, gagasan atau apapun sedemikian rupa sehingga dia menjadi cerita semua orang. Jadi from narasi of I menjadi narasi of from story of I menjadi story of us. Itu narasi. Nah, narasi bahwasanya agama Islam itu import, yang asli, yang original itu adalah agama bumi, kebatinan. Nah, itu diterima, banyak diterima. Padahal dulu raja-raja Jawa itu semuanya raja Islam. Setelah Demak kemudian. Dan gak ada yang gak diimpor. Dan manusia ini memang bergerak dia bukan lahir dari perut bumi manusia. Manusia itu berasal dari Adam dan Hawa yang bertemu di Jeddah. Bertemu di Padang Arafah. Siti Hawanya diturunkan di Jeddah, Adam diturunkan di mana saya lupa. Ketemu Jeddah. Kalau menurut legenda Aceh itu Nabi Adam turunnya di tapak tuan, makanya disebut tapak tuan itu tampaknya Nabi Adam. Tapi di mana ya? Yang jelas manusia itu berasal dari Nabi Adam. Sebelum Adam ada makhluk kemudian berproses, itu masalah sains lah. Tapi agama mengatakan manusia berawal dari Adam. Adam, Hawa, kemudian diturunkan ke muka bumi, kemudian wabatsa minhum rijalan katsiran wa nisaa, dari keduanya itu ditumbuh kembangkan, berkembang biaklah laki-laki yang banyak dan juga perempuan, rijalan katsiran wa nisaa. Allah katakan fattaqullah. Jadi dari Adam itu agamanya Islam. Jadi original agama manusia itu Islam. Agama Buddha itu dari langit, memang dari Allah. Agama langit yang origin. Agama bumi itu adalah keterputusan dan penyimpangan dari agama lain. Jadi bukan original dia. Dia hasil karena putus gitu. Orang bergerak pindah gitu. Gak nyambung lagi dengan ajaran agama bapaknya. Ajaran agama yang diterima sebelumnya gak ada lagi ulama yang mewariskan, putus. Makanya disebut fatrah. Kemudian karena fitrah manusia itu selalu ingin menyembah, dikembangkanlah ajaran-ajaran berdasarkan gagasan manusia itu sendiri. Jadi agama bumi itu adalah keterputusan atau penyimpangan dari agama lain, bukan agama yang original. Nah, ini narasi yang kita bangun, tentu nanti dilawan oleh mereka. Kita juga membangun ini dalam rangka melawan narasi kolonialisme. Bahwasanya agama bumi itu adalah asli Indonesia. Kan dulu ada bupati yang gitu kan. Ada orang Sunda yang membanggakan agama Sunda gitu kan. Atau Sundaisme. Nah, kemudian nanti dikembangkan menjadi budaya, itu dari story of I menjadi story of us, itu menjadi budaya. Kemudian disebutlah budayanya itu budaya adiluhum. Padahal yang adiluhum itu ajaran Islam, dan Islam itu ajaran manusia, ajaran untuk manusia, ajaran asli dari Allah, dari pencipta manusia untuk manusia. Kalau yang lain itu penyimpangannya, maka konsep ketuhanannya menyimpang, konsep kenabiannya menyimpang, konsep asal usul manusianya menyimpang, ya. Terputus dari ajaran asli. Nah, itu bagian dari upaya de-islamisasi. Sampai-sampai dilakukan pendekatan sejarah dan budaya dalam rangka de-islamisasi. Jadi orang merasa, oh ini ajaran impor, kita nggak perlu bangga dengan ajaran Islam. Yang membuat bangsa Indonesia merdeka ini adalah semangat jihad Islam. Makanya untuk bisa mempertahankan agenda atau kepentingan Barat, kepentingan
negara-negara yang dulu menjadi negara kolonialis itu mereka tetap perlu melakukan deislamisasi. Deislamisasi tadi ya, pendekatan sejarah, nanti pendekatan pemikiran, dikembangkan nasionalisme, nggak cukup dikembangkan sekularisme, dikembangkan apa lagi, pluralisme, humanisme, itu semua dalam rangka deislamisasi. Diberikan stigma terorisme, radikalisme, itu semua dalam rangka deislamisasi. Dimulai dari dejihadisasi, desyariatisasi, desolatisasi. Kalau desyariatisasi pokoknya syariat Islam udahlah, nggak usah dikembangkan lagi ya, biar begitu aja, biar menjadi nilai saja dia. Mencuri itu buruk, potong kanannya nggak usah. Nah, Islam itu yang di masjid adalah sholat, puasa, ya haji, oke lah. Cuma itu aja lah. Nah, itu kan nasihatnya Sunan Kudronya. Jadi kalau mereka cuma bicara fikih ibadah apa tapi begitu masuk fikih jihad, fikih muamalat, apalagi fikih siasat, dulu tuh harus dihajar. Kemudian di ujung-ujungnya sholat juga nggak usah, kalau udah sholat nggak usah, udah selesai. Nah bahkan sekarang itu gagasan moderasi keberagamaan itu adalah mengurangi kerajinan beribadah. Jadi kerajinan beribadah itu dikonotasikan sebagai keranjingan, dan itu sikap radikal. Sebenarnya istilah radikal itu bagus harusnya, tapi dikonotasikan juga negatif. Maksud radikal itu ekstrim, berlebihan. Jadi kalau sholat subuh itu selalu di masjid, itu nggak modern. Yang modern itu malah sesekali waktu sholat subuh. Itu deislamisasi seperti itu. Mungkin kemudian bisa dipahami. Kalau saya ada waktu sebelum masuk waktu sholat isya, ada yang mau ditanyakan, kalau itu apa? Ya, apa yang berlangsung di Palestina juga itu deislamisasi. Kalau itu demografinya ya, demuslimisasi. Alasannya itu tanah dijanjikan kepada Nabi Ibrahim untuk anak-anaknya Yakub. Nabi Ibrahim itu Muslim, berarti untuk umat Islam lah Palestina. Maka Ibrahim Yahudiyya wa la Nasraniyya walakin kana hanifan muslimah wa ma kana minal musyrikin. Tidaklah Ibrahim itu seorang Yahudi, bukan pula Nasrani, tetapi dia orang hanif, Muslim, menyerahkan diri, dan bukan juga orang Muslim. Jadi deislamisasi itu di semua bidang, di busana, deislamisasi. Itu nggak langsung, nggak dibilang jangan pakai kerudung, tapi dibilang kerudung. Kalau istilah kita itu mengkena jilbab itu sebenarnya bukan jangan buat kerudung itu lima. Itu dibilang budaya Arab, bukan ajaran Islam. Ya ada benarnya. Ada benarnya, ada model Arab, nanti ada model Turki, ada model Indonesia. Sorban model Indonesianya itu belangkon. Tidak apa-apa pakai belangkon, bagus. Belangkon itu lebih bagus dari ini. Dia kan ada buat sujudnya kita ambil. Kalau ini kan harus naikin diri pas sujud. Kalau belangkon ini nggak perlu. Nah, itu budaya Islam belangkon itu. Tapi mau dikatakan itu budaya nenek moyang. Dan nutup aurat, jilbabnya dibilang budaya Arab gitu. Jadi nggak usah gitu. Jadi gantinya lucu dengan budaya Barat. Coba perhatikan film Gadis Kretek. Itu yang diangkat, itu salah satu tema yang diangkat itu adalah busana asli itu kebaya. Padahal busana asli nggak ada busana asli. Artinya dia dulu setelah masuk Islam itu baju kurung. Kalau mau asli banget itu, maaf ya, payudara itu kelihatan semuanya, baik laki-laki maupun perempuan. Itu bukan asli, itu namanya primitif. Primitif itu yang belum berperadaban gitu. Nah, Islam datang membawa peradaban. Demikian.
Masih ada yang mau ditanyakan? Jam berapa? Udah masuk waktu. Berapa? Ya silakan diskusi. Dan ini kenapa harus dibuka? Berhasil juga. Ini salah bukunya, romanya. Nah makanya sebenarnya gini dulu, sarungan dianggap kolot, ganti pakai celana. Baju gamis ini dianggap budaya Arab. Ya oke, budaya Arab, tapi untuk auratnya itu nilai Islam. Nah lama-lama bukan lagi pakai celana panjang, anak perempuan itu pakai legging, celana ketat, terbentuk lekuk tubuh. Nah itu bagian dari deislamisasi. Dan deislamisasi yang saya sebut tadi itu bisa didetailkan dalam semua aspek. Kenapa? Karena mereka khawatir sekali dengan ajaran Islam. Kenapa khawatir? Karena nggak bisa berbuat zalim kalau ajaran Islam ini berkembang luas dan membuat manusia itu melawan kezaliman. Karena inti ajaran Islam itu adalah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba, memberikan hal-hal baik kepada kerabat, menjaga silaturahmi. Mereka ingin putus silaturahmi. Ini sedang berlangsung dan terus berlangsung. Dan mereka menggunakan sejumlah narasi. Maka kita juga harus pakai narasi. Dalam kondisi tertentu mereka menggunakan senjata. Saya juga bukan terpaksa ya. Islam memang harus Islam. Itu tadi wadul atau dihinu, fayudhinu. Kamu lemah, meninggalkan persenjataan. Ini Hamas sekali menembakkan roket-roket yang gempar seluruh dunia dan mengatakan Hamas itu teroris. Zionis Israel membunuh puluhan ribu penduduk sipil, wanita, anak-anak, orang tua, nggak bisa dibilang teroris. Dibilang biadab aja kita di ban dari Facebook. Harus pakai huruf antik di nulis Zionis. Itu deislamisasi. Dikembangkan wacana berpikirnya begini terkait Palestina. Udah lah, orang Arab Islam itu negerinya terlalu banyak. Bukan hanya di Asia, Asianya pun sudah tak kemana-mana. Di Asia Selatan ada Pakistan, di Asia Tengah ada Turki, ada Azerbaijan, ada Tajikistan, ada Iran, ada Irak, ada Kuwait, ada Saudi Arabia, ada Syria, ada Mesir di Afrika, ada Maroko, ada Aljazair, ada Tunisia, ada Yaman di selatan, ada Oman, Brunei yang kecil, Qatar, Bahrain, Emirat Arab. Di Afrika ada Djibouti, dan banyak. Nigeria mayoritas Muslim. Ada Mauritania. Kalau Mauritius mayoritas Nasrani. Mauritania 100% Muslim. Di Asia Tenggara udah ada Malaysia, apalagi Indonesia. Masa nggak boleh Palestina buat Yahudi? Nah gitu tuh yang mau dikembangkan. Kasih buat Yahudi. Kenapa harus dikasih buat Yahudi? Yahudinya pergi. Salah Yahudi jangan pergi. Dan itu dijanjikan untuk Nabi Ibrahim itu Islam. Palestina negeri Muslim. Dan udah ribuan tahun orang Palestina tinggal di situ dan Muslim. Dan ada orang Yahudi dan baik-baik aja, nggak ada masalah. Begitu orang Yahudi yang menguasai Palestina, digusur semua orang Palestinanya, dibunuh malah. Ya ada banget. Ada pula orang Indonesia yang bilang, padahal undang-undang kita melarang itu membela Israel, membela penjajah. Itu kelebihannya Bu Mega itu. Kenapa dia nggak mau menerima pemain bola Israel itu? Jokowi masih mau dia. Jangan kait-kaitkan sama politik. Ini bukan masalah mengkait-kaitkan sama politik, ini masalah keadilan.
Nggak boleh ada negara Israel itu, nggak boleh ada. Maka tidak benar juga itu solusi dua negara. Nah itu kolonialisme itu suka-suka ini aja bagi-bagi. Ya kan karena kolonialisme Timur Leste itu bukan bagian dari Indonesia. Karena dia dijajah Portugis, kita dijajah Belanda. Jadi bagi-baginya berdasarkan penjajahan. Ini persis umumnya. Marganya juga banyak yang sama, orang Timur Leste sama orang Timur, orang Kupang. Gitu. Nah, Malaysia sama Indonesia, Malaysia dijajah Inggris, kita dijajah Belanda. Padahal serumpurnya sama Melayu. Nah, itu pemecah belahan. Nah, Papua sebenarnya kemarin itu masih berusaha lagi supaya Maluku dan Papua terpisah dari Indonesia. Ya, kalau belum bisa dipisah, sumber daya alamnya lebih sedang. Kita kalau nggak diam aja, mayoritas kita ini kalau nggak diam aja, nggak tahu mau bikin apa, kan gitu, dua aja umat Islam. Diam aja sama mau melawan tapi nggak tahu. Padahal sederhana, narasinya gitu. Seperti ini kita bangun narasi. Narasi itu besar sekali. Serangan Hamas pada 7 Oktober itu merubah narasi. Hamas menang. Sekarang bertambah besar kelompok masyarakat Amerika, Eropa, termasuk Uni Eropa yang pro Palestina dan mengatakan Israel tidak layak sebagai negara. Bahkan menteri bukan kebudayaan, menteri apa ya, dari Spanyol itu, ya ini salah satunya ngurus itu mengatakan dia keluar, dipecat karena dia bela Palestina, dia bilang yang berat itu terhadap tanah itu bangsa Palestina. Yahudi dulu datangnya ke sana pengungsi. Nah, sebagian Yahudi juga tidak mendukung Palestina, tidak mendukung Zionisme, mereka mendukung Palestina. Itu narasinya sekarang besar. Jadi jangan merasa nggak tahu mau bikin apa. Banyak yang di situ. Berkorban harta benda, tapi banyak berkorban kok belum efektif. Itu urusan Allah. Kapan menang itu urusan Allah dengan urusan kita. Urusan kita berinfak, bernarasi. Jangan pengen jadi Tuhan. Kalau udah berinfak harus menang, harus kita yang menentukan menangnya. Enggak dong. Biarkan Allah. Berapa lama Allah pengen? Allah berkehendak maksudnya. Berapa lama Allah berkehendak bumi itu menjadi bumi jihad dan menghasilkan syuhada-syuhada dan terus menghidupkan narasi-narasi kebenaran melawan narasi-narasi kezaliman, kebatilan. Itu terserah Allah. Silakan. Nggak ada yang bertanya? Dan agenda-agenda politik itu banyak yang mengandung di-islamisasi. Tapi yang islamisasi juga ada. Islamisasi itu ada dua konotasinya, ada yang negatif, ada yang positif. Sama kayak kristenisasi. Kristenisasi kalau diartikan sebagai dakwah Kristen, misi Kristen, itu nggak ada masalah. Kita bertanding ya. Tapi kristenisasi itu kan konotasinya menjebak orang menjadi Kristen. Kasih seperti ini. Nah, islamisasi juga gitu, memaksa orang menjadi Islam. Gak boleh. Tapi kalau islamisasi diartikan dakwah Islam, yang begitulah seharusnya. Nah, kan sempat undang-undang syariah di beberapa pemerintah daerah. Undang-undang anti miras, perda anti miras, itu kan dibatalkan. Itu bagian dari deislamisasi. Deislamisasi dalam arti desyariatisasi.
mereka pengen paling tidak netral lah, nggak usah dihalalkan tapi jangan juga diharamkan. Bingung, nggak usah diatur lah, biar aja mau minum-minum ya enggak. Padahal itu merusak. Kalau merusak masyarakat itu harus diatur. Jadi, semua yang merusak masyarakat itu menjadi masalah publik yang harus diatur negara. Perzinahan, ya, itu masalah. Ini suka, nggak usah dibilang begitu. Itu merusak tatanan masyarakat. LGBT merusak tatanan masyarakat. Dibilang kayak itu masalah private. Kalau udah merusak tatanan masyarakat, itu masalah publik harus diatur oleh negara. Mereka kesal banget itu undang-undang tentang kesetaraan gender itu. Disebut dulu RUU PKS. PKS bukan partai di sini, tapi undang-undang pencegahan kekerasan seksual. Pencegahan penanggulangan atau lupa sih. PKS pokoknya. Nah itu tadinya kekerasan seksual itu salah satunya adalah mengatakan LGBT nggak benar kan? Dianggap kalau jadi banci ya, nah, menyebut orang banci itu. Makanya kalau nulis kata banci di Facebook itu di ban. Banci kau Zionis, gitu kan? Langsung di ban. Saya pernah. Bisa kan? Ya namanya mau bernarasi, ya banci katakan banci lah. Ini kalau ke besi boleh karena ada besi banci. 3 inci itu nggak benar-benar 3 inci itu banci. Laki-laki itu nggak benar-benar laki-laki itu banci. Nah begitu perkataan banci itu bisa dianggap kekerasan seksual kalau undang-undang itu dulu mencantumkan itu, tapi batal itu gagal. Undang-undangnya berlaku tapi misi mereka gagal, maka mereka kesal sama Indonesia. Udah habisin uang triliun dari gerakan humanis untuk mendesyariatisasi undang-undang kita. Dan ini pertarungan ini akan terus berlanjut, nggak akan berhenti. Setelah saya ngomong ini, apalagi mereka dengar, wah, dan diatur. Dan mereka nggak sanksi kalau perlu. Ini kalau terlalu canggih narasi, naratornya harus dibunuh. Nggak mustahil. Tapi kita yakin yang menang tetap Islam. Amin. Dalam arti semoga Allah kabulkan masjidnya Masjid Al-Amin. Nanti ada yang menggugat menamakan Masjid Al-Amin ya, digugat loh. Ngawur. Nggak boleh pakai nama Amin. Pakai istilah Amin, pakai brand Amin. Itu tadi kasih Pak Amin juga gitu. Termasuk yang digugat kan gitu. Ini namanya Amin kan? Itu yang gugat itu otaknya di mana? Itu ada kebencian terhadap Islam sebenarnya. Yang pembodohan itu kan kalau itu bukan di Islam, di otakisasi itu. Supaya nggak punya otak orang Indonesia, supaya nggak mikir. Seolah-olah kalau paham singkatan YSIE itu udah Islam banget gitu. Singkatan itu salah lagi. Singkatan bahasa Inggris mana ada GSIE? GSIE. Ya, gitu. Tapi ya itu kita lawan dengan narasi, dan narasi itu senjatanya banyak nih. WhatsApp, Facebook, tapi jangan sampai terkena undang-undang ITE. Walaupun kita pengen bilang banci lu gitu kan, jangan tujuh hidung langsung, tujuh yang di sebelah hidung gitu. Ya harus berstrategi, hilirisasi.
Hilirisasi itu secara konsep bagus, tapi secara aplikasi yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi sekarang ini itu merugikan Indonesia, dan itu sudah dipaparkan dengan sangat detail oleh Profesor Doktor, saya berteman dengan Didier ini, Faisal Basri, pakarnya Faisal Basri. Ingin coba dibela hilirisasi itu oleh Renat Kasali, tapi akhirnya Renat Kasali sendiri nyerah, menerima dari kebijakan ini. Ya, seperti itu. Nah, itu narasi. Profesor Rizal Ramli menarasikan tentang buruknya kebijakan hilirisasi. Kenapa buruk? Karena harganya dipatok lebih rendah dari harga pasar ketika dijual ke Cina, ke RRT. Sehingga potensi income-nya harusnya 90, cuma dapat 45 atau 40. Ya, hilirisasi bagus supaya nggak jual bahan baku, tapi diolah. Olahnya cuma hilirisasi, dihilirkan, tapi nggak sampai industrialisasi. Harusnya industrialisasi lebih bagus Pak Harto industrialisasi. Sekarang Indonesia jadi negara perdagangan, bukan negara industri. Yang dibangun infrastruktur perdagangan kan, pelabuhan, jalan raya, itu kan infrastruktur perdagangan. Irigasi, pabrik, kawasan industri, mana nambah kawasan industri, malah berkurang. Banyak industri-industri manufaktur yang pindah ke Vietnam dan Kamboja. Masih mau gemon, ya gitu lah. Jadi narasi Pak, main di narasi. Kalau nggak bisa bikin sendiri, baca yang dibuat siapa gitu, bagus. Ini nggak menghujat orang, tapi mencerahkan, sehat. Tapi kalau berita, pastikan lokus, tempus, dan modusnya. Lokus itu gimana terjadinya, tempus kapan terjadinya, bagaimana cara terjadinya, itu modus. Kalau udah jelas baru boleh share, kalau nggak, ya. Kemarin tadi ada yang share, saya lagi ngecek tuh benar nggak itu. Orang-orang Yahudi dan diplomat Amerika itu ditangkap karena menjual organ manusia, dan itu dikaitkan dengan korban-korban sipil di Palestina, diambil organnya dijual. Apakah tempusnya itu waktunya bersamaan atau itu tak kapan peristiwanya, nggak jelas. Nah, itu jangan di-share dulu, pasti dulu. Sebutkan kapan itu terjadinya, penangkapannya kapan, tanggal berapa, oleh lembaga apa. Organ manusia yang dijual berasal dari mana, itu akan ketemu kalau dicari. Nah, ada satu lagi gerakan namanya emosionalisasi umat. Nanti lagi kita bahas. Saya udah pernah coba. Umat itu dibuat emosi, buat kesel, buat jengkel, sehingga nge-share yang tidak benar gitu, atau menyetujui yang tidak benar yang di-share pihak lain, sehingga kita kalah dalam berdiskusi, dalam bernarasi. Udah masuk ya, bisa. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Allah, jangan ragu atas kebenaran. Apa yang kami sampaikan dan tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan kami sebagai manusia, untuk Allah minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.